Luar biasa, walaupun baunya sudah mulai liburan ya. Baunya sudah mulai holiday, baunya mulai bau-bau liburan. Tapi luar biasa, Bapak Ibu Saudara tetap bisa hadir ya. Tetap bersemangat untuk mengikuti kebaktian pada hari ini. Dan saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Pastor Iman. Dalam 2 minggu ini kita berbicara soal tema bulan ini, bicara soal signifikan. Dan hari ini temanya lebih saya khususkan lagi, judulnya adalah Presence of God atau hadirat Tuhan. Apa arti signifikan? Saya ingin mengulang kembali apa arti dari signifikan. Kata signifikan berarti penting, berarti, berdampak, berpengaruh. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara semua satu hal begini, tempat yang terbaik untuk membuat hidup kita menjadi signifikan adalah ketika berada di dalam hadirat Tuhan. Kok bisa ya? Kenapa di dalam hadirat Tuhan? Ya, membuat hidup kita jadi penting, bisa berarti, bisa berdampak, dan bisa berpengaruh. Kok bisa di dalam hadirat Tuhan? Karena saya percaya bahwa karena dalam hadirat Tuhan kita yang merasa hidupnya enggak layak mendapatkan damai sejahtera dan rasa penerimaan yang sejati. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ditolak itu enggak enak atau mengalami penolakan dalam hidup dan rasanya itu begitu menyakitkan. Saya percaya ketika kita berada dalam hadirat Tuhan tidak ada penolakan di sana, amin. Yang ada adalah rasa penerimaan. Bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Walaupun kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, ya memang kita masih berbuat dosa. Tapi Tuhan menerima kita. Dia tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita, kita yang menjauh dari Tuhan. Tuhan kerinduannya mau berkata bahwa saya ingin selalu mendekat kepada anak-anakku. Dan juga karena dalam hadirat Tuhan kita yang merasa hidupnya tidak berharga. Saya menemukan hari-hari ini terutama generasi muda. Mereka banyak sekali yang merasa hidupnya itu tidak berharga sama sekali. Tapi tahukah bahwa di dalam hadirat Tuhan kita dapat menemukan rasa berharga yang sungguhnya. Ketika Tuhan berkata bahwa engkau seperti biji mataku. Ya kan, kita tuh seperti biji mata Tuhan. Yang namanya biji mata, bahkan kalau kita nih kelilipan entah hewan, entah kotoran gitu ya, atau debu, maka secara refleks mata kita akan melindungi, ya enggak? Dengan cara bagaimana kita akan merem. Itu refleks, gak usah disuruh-suruh. Mata akan langsung menutup mata. Untuk apa sih? Melindungi bola mata atau melindungi biji mata kita. Kalau biji mata kita tuh mata kita bisa refleks untuk melindungi. Apalagi Tuhan. Kalau kita dikatakan firman Tuhan, engkau seperti biji matanya dan kau berharga di depannya. Apakah mungkin Tuhan meninggalkan? Apakah Tuhan mungkin membiarkan kita sendirian di dalam tantangan hidup di dunia ini yang bukan makin mudah, ini makin sulit. Tapi Tuhan gak pernah meninggalkan, Dia akan melindungimu. Kenapa? Karena engkau berharga di matanya. Amin, engkau berharga. Jadi hari ini kalau engkau berkata, apakah hidup saya berharga ya Pak? Hidupmu berharga di depan Tuhan. Sekalipun orang di luar sana berkata hidupmu tidak penting, hidupmu gak bisa apa-apa, hidupmu gak ada harganya sama sekali. Tapi Tuhan hari ini mau berkata, di hadapanku hidupmu begitu berharga buatku. Dan juga dalam hadirat Tuhan kita akan menemukan ide-ide dan kreativitas yang baru. Kita akan menemukan ide-ide yang baru, kreativitas yang baru. Mungkin hari-hari ini ada beberapa di antara jemaat yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya misalnya. Butuh ide-ide yang baru. Mungkin kita yang pelayanan butuh kreativitas yang baru. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan kita akan menemukan itu semua. Kita akan temukan apa yang terjadi ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, semakin mengenal pribadi Tuhan dan kehendaknya. Saya percaya yang membuat kita berada dalam hadirat Tuhan, apa sih yang kita rasakan? Yang pertama, kita akan makin kenal siapa Dia. Kita akan makin kenal kehendaknya.
semakin kita menjauh dari Tuhan, kita makin tidak mengerti kehendak Tuhan buat hidup kita. Tapi semakin kita tinggal dan berada dalam hadiratnya, kita mengerti calling Tuhan atas hidup saya apa, tujuan Tuhan kenapa saya ada dalam dunia ini apa. Kita akan mengerti. Kenapa? Karena dalam hadiratnya Tuhan bisa berbicara secara pribadi, face to face. Walaupun seringkali kita datang ke Tuhan bawa list, betul ya? Kita ke Tuhan tuh seringkali bawanya list. Tuhan, aku mintanya ini nih. Ya, ada yang salah enggak dengan itu? Enggak. Tapi pernah enggak Bapak Ibu pernah ngalami satu hal begini? Sampai satu titik kau berkata begini, ketika engkau berada begitu dalam hadiratnya, kau berkata bahwa Tuhan, aku enggak mau apa-apa lagi. Kita menyampaikan list doa kita, kita berhenti dan kita berkata, Tuhan, aku rasa aku enggak menyampaikan listku. Aku rasa aku tidak menyampaikan permohonanku. Yang aku mau satu, apa? Aku mau Engkau ya Tuhan. Aku mau pribadimu. Aku mau Tuhan Kau selalu bersertaku. Aku mau Tuhan Kau selalu bersamaku. Pernah gak kita mengalami sampai titik itu? Sampai titik di mana udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Kadang cuma air mata yang keluar. Kita cuma bisa bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik bagiku. Sampai mulut udah gak bisa terucap. Mau ngomong apa lagi ya? Saya mengalami ketika dalam hadirat Tuhan, ketika kami berjumpa dengan Tuhan. Sudah ada perencanaan sih saya akan ngomong apa ya. Mungkin kalau kita ini punya rencana hari ini, ayo kalau mau ketemu Tuhan hari ini, kira-kira mau minta apa, ayo kita akan segera menyiapkan. Coba kalau Anda benar-benar ketemu pribadinya. Saya percaya tidak akan pernah keluar, tidak akan pernah bisa keluar dari mulut kita permintaannya. Kenapa? Ada satu lagu yang berkata hidup saya. Lagunya berkata begini. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kau akan berkata bahwa Tuhan, Engkau adalah segalanya bagiku. Sampai berada pada titik itu. Jadi apa yang Anda rasakan ketika Anda berada dalam hadirat Tuhan? Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk yuk masuk lebih dalam lagi, lebih deep lagi. Untuk mengenal siapa pribadi Tuhan. Seringkali kita hanya melihat Tuhan hanya dari sisi manusia kita. Kita gak pernah mau melihat segala situasi kondisi yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan apa sih menurut sisi Tuhan. Menurut pandangan Tuhan bagaimana sih? Dan dalam hadiratnya kita punya kesempatan untuk mengenal pribadinya. Dan juga yang sedang lemah akan dikuatkan. Kalau hari ini Anda sedang lemah kakimu, atau mungkin kau sedang lemah imanmu, saya percaya di dalam hadiratnya engkau akan dikuatkan. Engkau yang sedang mengalami goncangan untuk percaya sama Tuhan, ketika engkau masuk dalam hadiratnya, engkau akan dikuatkan kembali. Dan yang sakit dipulihkan. Yang sakit tidak bicara soal yang secara fisik aja, namun kau juga mengalami sakit di hatimu. Ada trauma di masa lalu yang masih sakit. Saya percaya di dalam hadiratnya engkau akan dipulihkan. Dan juga yang butuh pertolongan dan mujizat sudah disediakan. Ya. Anda butuh pertolongan hari ini, Anda butuh mujizat, Tuhan sudah sediakan. Bagian kita apa sih? Bagian kita satu hal, percaya. Saya belajar ya dalam hubungan
Saya dengan Tuhan itu, saya melihat hubungan saya dengan sebagai orang tua dengan anak saya. Anak saya tidak perlu sampai minta sesuatu. Kalau dia bicara soal kebutuhannya, papi aku besok misalnya bulan Januari aku mau sekolah, mau PTM ya. Terus kira-kira aku butuh ini. Sebagai orang yang tua yang baik, pastinya kita juga melihat kebutuhan si anak apa sih sebelum dia minta. Papahnya, maminya, orang tuanya pasti tahu yang menjadi kebutuhan anaknya. Bayangkan kalau orang tua yang gak sempurna ini bisa begini sama anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Bukankah kita anak-anaknya? Amin. Kalau kita anak-anaknya, masakan dia tidak mengerti kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan kita? Dia ngerti. Bahkan sebelum kita minta, dia tahu. Dia tahu. Bagian kita apa sih? Cari pribadinya. Cari kehendaknya. Belajar mengerti Tuhan. Jangan mau terus dimengerti, tapi belajar mengerti Tuhan. Karena saya percaya mujizat tidak pernah jauh dari hadirat Tuhan. Saya mengalami misalnya waktu pernikahan kami, begitu banyak mujizat, banyak pressure, banyak tekanan. Uang cuma sekitar punya 12 juta, sedangkan pernikahan butuh ada resepsi dan yang lain. Itu uang dari mana? Ya. Itu 9 tahun yang lalu. Itu uang dari mana ya? Satu hal yang saya bisa kerjakan waktu itu, saya cuma bisa nyembah Tuhan. Ketika dalam pressure, stres, tekanan luar biasa, yang saya kerjakan cuma satu, saya datang dalam hadirat Tuhan, saya sembah Dia. Bukan meratap, tapi menyembah, membesarkan namanya, meninggikan namanya. Apa yang terjadi? Saya melihat mujizat demi mujizat dinyatakan. Ada seorang telepon, minta sudah punya undangan belum? Belum. Oke, undangan saya aja. Ada orang lain telepon berkata bahwa sudah punya souvenir belum? Belum. Oke, souvenir aku aja. Dan terus menerus. Sampai ada yang nanya, sudah dapat hotel belum? Belum. Ya, itu H- berapa ya saya lupa, udah mepet. Saya ngomong dengan istri, yuk kita percaya, yuk kita beriman bahwa Tuhan sanggup memberikan terbaik. Dan benar memang Tuhan beri yang terbaik. Dimintakah? Enggak. Yang saya kerjakan satu, masuk dalam hadiratnya dan sembah Dia. Dan sesuatu terjadi di sana. Amin. Percaya sama Tuhan. Tidak ada rencana jahat di dalam hati dan pikirannya Tuhan. Dan yang pasti, seseorang mengalami kehidupan yang signifikan ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya hidupmu jadi penting. Anda merupakan betapa hidupmu penting. Sehingga Anda sekalipun tertekan, bahkan ada pikiran, mungkin ada yang pernah rasa pengen bunuh diri. Itu merasa bahwa hidupnya gak penting, sudah gak berharga lagi. Tapi saya percaya dalam hadiratnya, kita bisa merasakan betapa hidup ini begitu berharganya di depan Tuhan. Begitu pentingnya di depan Tuhan. Hidup kita menjadi signifikan. Karena saya percaya tidak ada orang yang hidupnya tidak berubah ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, mereka yang berjumpa pribadi dengan Tuhan, hidup mereka diubah dengan sangat luar biasa. Dari Abraham, dari Nuh, dari Musa, dari Paulus, dari Petrus yang cuma penjala ikan. Ketika berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah, bukan penjala ikan lagi, namun menjadi penjala manusia. Wow. Coba tunjukkan mereka yang bertemu dengan Yesus. Ya. Hidupnya gak berubah. Mungkin dia bisa katakan, Pak, Yudas Iskariot itu hidupnya gak berubah. Saya gak bisa bayangkan kalau Yudas Iskariot tidak bertemu dengan Yesus. Hidupnya mungkin lebih parah lagi. Ketemu Yesus aja masih begitu, apalagi gak ketemu Yesus. Anda bisa bayangkan. Yang terburuk pun katakanlah bisa berubah kok. Ya, gak ada yang gak berubah orang ketemu Yesus. Hidup kita juga sama. Kita yang mengalami berjumpa dengan Tuhan, hidup kita pasti mengalami perubahan. Amin. Karena dalam 1 Korintus, yuk kita sama-sama kita buka Alkitab sama-sama ya. Di 1 Korintus sekarang, di pasal 1 ayat 26 sampai 28 berkata begini. Ingat saja saudara-saudara
Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Wow, dia bilang ingat saja saudara-saudara, keadaan kamu yang dulu itu loh, yang belum kenal Tuhan, yang belum mengalami kasih Kristus. Menurut ukuran manusia kamu tuh bukan orang bijak. Saya tahu dulu saya juga bukan orang pintar. Dulu ini saya juga kurang. Tapi saya izinkan saya bersaksi. Maka saya percaya gak ada orang bodoh. Saya punya kesaksian Bapak Ibu. Saya punya teman kebetulan dia ya dia kakak kelas dan dia ada di Fakultas Bahasa di satu universitas di Semarang. Dan saya ingat di semester yang pertama IP-nya cuma 2, rendah sekali. Namun dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia bertobat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu apa yang dilakukan setiap dia mau kuliah, dia mau ujian. Apa yang dilakukan? Tuhan kasih impresi ke dia. Baca Mazmur, baca Amsal. Jangan ditiru ya, ini khusus buat orang ini. Karena masing-masing orang Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Jadi jangan coba ditiru. Yang dia dapatkan, Tuhan berkata sama dia bahwa baca Mazmur, baca Amsal. Dia lakukan dengan setia. Bapak Ibu tahu, akhirnya dia lulus dengan 3,5 tahun. Dengan IPK 4,0 dari 2, 4,0. Resepnya apa? Cari Tuhan di dalam hadiratnya, ngerti kebenaran, dan kebenaran mengubahkan hidupnya. Kenapa kok ininya berubah? Firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Anda pingin ininya ini tak cerdas, smart, sederhana. Baca firman, otomatis ingat takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saya pun mengalami. Ketujuh ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Wow, so powerful. Yang bodoh dipilih. Yang bodoh dipilih. Yang enggak kuat dipilih. Wih, ini dahsyat ya. Yang enggak kuat dipilih. Yang katanya enggak ada gunanya, yang enggak becus apa-apa. Tuhan pilih. Kenapa? Untuk memalukan mereka yang dikatakan, mereka yang punya kemampuan lebih, mereka yang berhikmat. Biar mereka tahu ada Tuhan di dalam hidup kita. Ayat ke-8. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Kalau mungkin Anda merasa hidup Anda dihina orang, hidup Anda begitu buruk, dikatakan Anda dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ini seperti Anda akan sedang menjungkir balikan dunia. Apa yang kata orang gak mungkin. Karena engkau dalam Tuhan dan engkau tinggal dalam hadiratnya. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau saya melihat hidup saya saat ini, 1 Korintus 2:6 ini saya dapat ketika saya lahir baru. Dan saya dapat ayat ini dan saya percaya dengan Tuhan. Apa yang saya lihat hidup saya hari ini adalah hasil dari apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Banyak orang begitu pesimis dengan hidup saya. Ini mah gak mungkin lah si Albert bisa begini. Ini mah gak mungkin lah. Ingat, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal dalam hadiratnya, apa yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Yang impossible jadi possible. Amin. Sukar bagi manusia, sukar bagi manusia, tapi tidak sukar bagi Tuhan. Kalau dia mau. Dan kan hanya dalam hadiratnya kita akan mengerti kehendak dan rencananya untuk hidup setiap kita. Kita akan mengerti kehendak Tuhan ketika kita dalam hadiratnya. So, saya ingin ajak setiap kita untuk mari masuk di dalam hadiratnya. Jangan cuma sekedar melaporkan aja, ketemu Tuhan kasih report, ya, kasih laporan. Pernah nggak datang ke Tuhan? Sembah Dia. Ya. Sembah dia sampai engkau ngalami hadirat Tuhan melingkupimu. Saya percaya itu akan mengubah. Itu akan mengubahkan.
Karena sekali lagi saya ingin mengulang, tidak ada orang yang hidupnya gak berubah ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya rindu sekali setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan cuma berpikir, apa kenal Tuhan dari mana? Apa kata hamba Tuhan? Apa kata kesaksiannya orang? Pernah enggak Bapak Ibu sudah mengalami, saya kenal Tuhan bukan dari apa kata orang. Karena dengan mata kepalaku sendiri, aku kenal dia. Wow. Kalau Anda sudah sampai tahap ini, mau terjadi di luar, mau terjadi apapun, Anda dicoba untuk disimpangkan gitu ya. Anda coba mau dinyimpangin atau bagaimana, engkau akan tetap stay. Engkau akan tetap berdiri. Engkau tidak akan goyang. Engkau tetap percaya sama Tuhan. Dunia boleh bergoncang. Namun karena engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, engkau tinggal dalam hadiratnya, membuatmu mengerti, aku percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan yang take control, Tuhan yang ambil kendali dalam hidupku. Engkau akan kuat di dalam. Kalau mungkin Anda merasa, Pak, saya ini hidupnya gak sempurna, begitu banyak kekurangan. Tuhan tidak mencari pribadi yang sempurna, melainkan pribadi yang rela dan mau dibentuk. Tuhan gak cari yang sempurna Bapak Ibu. Bukan yang punya kelebihan lebih, enggak itu. Kompetensi bisa ya. Kalau dilakukan terus menerus jadi kebiasaan, jadilah sebuah kompetensi. Tapi yang susah itu ini loh. Ini loh yang susah. Untuk rela mau dibentuk, ini tuh susah. Kalau bukan dari kerelaan hati kita sendiri. Sekali lagi Tuhan gak cari siapa yang punya kemampuan lebih. Tapi siapa yang punya hati mau rela dibentuk. Itu yang Tuhan cari. Roma pasal 12 ayat 2. Seringkali kita mendengar ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh perubahan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Sekali lagi, bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, bahwa ini kehendaknya itu baik, bahwa ini sempurna, bahwa ini dia berkenan. Dari mana? Enggak ada cara lain. Pembaharuan budi itu terjadi ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Terjadi, ini tuh berubah gini loh, melihat sudut pandang. Lihat ketika kita mana sesuatu kan berubah. Ya. Kita akan berubah di situ. Oh, cara pandang Tuhan begini ya. Ini akan merubah di sininya. Kalau ini berubah, kita akan ngerti. Maka seperti kemarin kita mulai di sisi umum ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum berkomunitas, khusus yang umum, di JKI Mawar Sharon mengadakan sisi atau komsel bagi yang umum itu setiap hari Kamis jam 6:30 di tempat ini di ruang bawah. Satunya kemarin ada salah satu yang bertanya bahwa apakah salah dengan berdoa, bagaimana kita ngerti bahwa ini kehendak Tuhan atau enggak? Ya ketika kita akan mengerti, ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, semakin dalam kita akan mengerti. Gitu. Oh, kehendak Tuhan seperti apa sih? Oh, ini baik, oh ini berkenan, oh ini sempurna. Kita lama-lama tahu kok. Gitu loh. Lama-lama tuh sih tahu. Mari saya ajak untuk yuk tinggal dalam hadiratnya. Jangan cuma sekedar Kristennya cuman ya seminggu sekali gitu ya. Atau yang lebih parah setahun sekali. Ya. Yesusnya kasihan, lahirnya kok setiap 25 Desember. Harusnya Yesusnya jangan, mosok Yesusnya lahir setahun sekali. Biarkan Yesus kita lahir setiap hari. Amin. Kenapa kalau lahirnya setiap hari? Karena kalau kita bicara soal kelahiran, ada sesuatu yang dinantikan. Membawa sukacita. Apalagi ini Yesus yang lahir di dalam hidup kita. Pasti ada perubahan, ada rasa yang berbeda di hati kita kalau Yesusnya lahir setiap hari. Ada cinta yang baru, ada kasih yang baru. Ya. Dan juga saya mengingatkan bahwa jauhan pergumulan dalam hidup kita tidak dapat kita temukan dengan cara menjauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita mendekat kepada Tuhan. Jadi kalau Anda punya pergumulan, jangan coba untuk menjauh dari Tuhan. Tapi mendekatlah kepada Tuhan, maka Anda akan menemukan jawabannya. Karena semakin kita lari menjauh dari Tuhan, kita akan menjadi lemah dan lelah. Anda pikir menjauh dari Tuhan, ninggalin Tuhan terus membuat hidupmu jadi lebih kuat? Bisa tahan banting gitu ada masalah? Enggak. Justru membuat Anda lelah,
membuat Anda lemah. Tapi datang dalam hadirat-Nya membuat engkau akan dikuatkan dan disegarkan kembali. Karena kehilangan keintiman sama dengan kita sedang kehilangan kekuatan. Kalau Anda tahu bahwa Anda sedang kehilangan kedekatan hubungan dengan Tuhan, Anda sedang kehilangan keintiman dengan Tuhan, Anda sedang kehilangan kekuatan. Seperti handphone yang nggak ke-charge ya, nggak di-recharge. Udah merah baterainya, sangat terbatas kemampuannya. Demikian kita ketika kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Bukankah yang paling terpenting dalam hidup setiap kita adalah hubungan kita dengan Tuhan? Kita kenal siapa Tuhan, bukan tahu Tuhan, tapi kenal siapa Tuhan. Amin. Beda sekali antara tahu dan kenal. Dan kalau kita bicara soal presence, tidak hanya berbicara tentang kehadiran Tuhan semata-mata, melainkan juga berbicara tentang kehadiran kita di hadirat Tuhan. Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Tapi ada pertanyaan berikutnya, kita hadir enggak dalam hadirat Tuhan? Tuhan tuh hadir terus. Tapi masalahnya kita hadir enggak di dalam hadirat Tuhan? Karena kitab Wahyu pasal 2 ayat 5a Tuhan baru katakan begini. Saya ingin kita mengingat ya, reminder ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Terjemah Sederhana Indonesia sehari-hari. Lebih spesifik lagi. Apa yang dimaksud bahwa betapa dalam kita jatuh. Dikatakan gini, sadarlah kalian sudah terlalu jauh meninggalkan aku. Karena itu bertobatlah dan kembalilah kepada cara hidup kalian yang semula. Wow, ternyata dosa yang paling dalam bukan membunuh, berzina dan yang lain. Atau mencuri, berbohong. Itu juga dosa sih. Tapi tahu nggak bahwa semua itu cuma efek samping. Efek samping dari apa? Karena kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Karena kita sedang menjauh dari Tuhan dan dosa itu sudah mengintip. Karena kapan dosa itu mulai mengintip? Ketika kita sedang jauh dari Tuhan. Ketika kita sedang tidak dalam hadirat Tuhan. Kita gampang banget jatuh dalam dosa. Betul gak ya? Kalau Anda sedang dekat-dekatnya sama Tuhan, Anda akan strong. Anda akan kuat. Anda tahu ini dosa dan Anda gak mungkin melakukan itu. Betul gak? Tapi ketika Anda sedang lemah. Anda sedang jauh dari Tuhan. Atau mungkin Anda sedang meninggalkan Tuhan. Dosa sudah mengintip. Tinggal tunggu kapan jatuhnya. Ternyata yang paling dalam dosa itu. Bukan yang itu. Tapi kehilangan hubungan dengan Tuhan. Tahu gak fatalnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yang paling fatal itu apa sih? Bukan terusir dalam Taman Eden menurut saya. Apa yang fatal? Yang fatal adalah mereka kehilangan hubungan dengan Tuhan. Tadinya begitu akrab, begitu karib. Setelah dosa muncul, mereka terpisah. Bukan terusirnya, tapi kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Maka dari itu Yesaya 43:1 ini biar mengingatkan setiap kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dalam hadiratnya. Kita yang harusnya lelah. Kita akan tetap kuat untuk berjalan. Mungkin kakinya udah gak mampu harus menyeret badannya. Tapi dia akan tetap seret badannya untuk terus maju. Gak mau menyerah. Kenapa? Karena hati dan hidupnya berkata aku menanti-nantikan Tuhan. Aku pingin ketemu dengan Tuhan. Ada satu hal, saya punya waktu 2 menit. Saya baca di kitab Imat bagus sekali. Anda tahu kekuatan dari signifikannya Tuhan satu hal gini. Suatu kali kalau kita ingat ada wanita 12 tahun pendarahan ya. Saya baca di kitab Imamat. Tentang wanita yang sedang mengalami kain cemar. Yang cemar kain. Itu artinya wanita sedang mengalami menstruasi. Dikatakan apapun yang dipegangnya itu najis. Apapun. Kursi, tempat tidur, semua yang disentuh itu najis. Tapi wanita 12 tahun pendarahan yang katanya ini orang najis. Lagi najis. Dia jalan, gak tahu caranya, entah dia nyeret badannya atau seperti apa. Dia pegang jubah Yesus. And finally dan akhirnya dia sembuh.
Di situ saya belajar. Ketika bertemu dengan Tuhan, yang najis dikuduskan. Wow. Yang kotor menjadi bersih. Walaupun dosa kita merah seperti kain kesumbah, namun Tuhan ubah menjadi putih seperti salju. Ketemu dengan Tuhan tuh signifikannya seperti itu. Closing statement dari saya, dari Pastor Stephen Furtick berkata begini. The presence of God will not always fix your problem, but it will clarify your perspective. Hadirat Tuhan tidak selalu menyelesaikan masalahmu. Ada pikir setelah masuk hadirat Tuhan terus masalahmu beres. Oh ya, ya belum. Tantangannya masih ada. Tapi yang membedakan adalah kita bisa mengambil respon dengan benar. Kita tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Dan katakan bahwa tetapi itu akan menjernihkan cara pandangmu. Wow. Responnya diambil benar. Saya percaya kalau respon hati kita benar, maka yang di belakangnya akan mengikuti. Amin. Cara pandang kita diubah. Ayo kita masuk dalam hadiratnya.